Disuruh tidur di teras oleh majikannya, TKW muda ini akui hanya boleh masuk saat kerja saja. TKW berusia 21 tahun dapatkan perlakuan kejam oleh majikannya. Ia dipaksa tidur di teras dan hanya diizinkan masuk ke rumah pada jam-jam tertentu. TKW muda itu dipaksa tidur di balkon rumah majikannya di Petaling Jaya, Malaysia. Ia hanya diizinkan masuk ke dalam rumah dari pukul 5 pagi hingga 11 siang. Di luar jam itu ia harus berada di luar. Saat diizinkan masuk, ia langsung disuruh membersihkan rumah tanpa diberi kesempatan istirahat atau makan. Adapun tempat tidurnya di balkon hanya berupa kasur dan bantal tanpa perlindungan memadai dari cuaca. Ketika hujan turun, ia tetap dikunci di luar tanpa bisa masuk ke dalam rumah untuk berlindung. Merasa sangat tertekan dan tidak kuat menghadapi perlakuan buruk yang terus-menerus, TKW ini berusaha meminta pertolongan dengan cara menulis pesan dan melemparkannya dari balkon, berharap seseorang di luar akan menemukannya dan memberikan bantuan. Oke, jadi di sini sangat sedikit menanggapi sebuah video yang sedang viral di sosial media ya guys, tepatnya di TikTok. Itu ada sebuah kisah TKW yang malang sekali nasibnya. Beliau ini adalah seorang TKW asal Indonesia yang baru berumur 21 tahun. Nah, beliau ini bekerja di Malaysia itu belum lama ya guys, dan beliau ini mendapatkan majikan yang kurang manusiawi ya kalau menurutku, karena sistem kerjanya itu beliau pada siang hari diperbolehkan masuk atau diperbolehkan masuk ke rumah majikan itu di saat kerja saja, yaitu tepatnya pada jam 5 pagi itu beliau diperbolehkan masuk ke rumah sampai jam 8 malam ya. Setelah selesai bekerja, beliau itu akan disuruh di luar ya, atau disuruh tidur di luar, tepatnya di balkon begitu guys, dan setiap hari seperti itu. Dan mirisnya lagi, menurut informasi yang saya dapat, tetap menurut penuturan beliau ini jarang sekali dikasih makan yang cukup gitu. Jadi untuk makannya saja beliau itu tidak dikasih makan yang cukup, dan istirahat juga demikian. Jadi intinya pokoknya sangat tidak manusiawi nih majikannya. Nah, beliau ini berinisiatif gitu ya untuk menulis surat atau kertas gitu, dan beliau lempar keluar atau di jalan gitu ya, berharap nanti ada yang menemukannya dan bisa membantu atau menolong beliau. Namun menurut informasi yang saya dapat juga, katanya itu mbaknya sudah ditolong dan memang ada orang yang menemukan kertas itu dan berusaha untuk menolong beliau, dan sekarang beliau ini sudah aman gitu. Saya tidak tahu beliau ini sudah pulang ke Indonesia atau ganti majikan gitu, tapi intinya beliau ini sudah diselamatkan begitu, dan si majikan katanya sudah diproses dan pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya begitu guys. Dan saya melihat beberapa komentar, katanya itu memang di luar sana banyak sekali yang bernasib sama gitu guys, tapi mereka itu tidak bisa meminta bantuan atau pertolongan karena tidak punya HP. Dan ada beberapa dari mereka itu memang tidak diperbolehkan untuk keluar guys, hanya untuk membeli sesuatu atau berinteraksi dengan orang luar itu tidak diperbolehkan begitu guys. Jadi ya udah seperti di penjara begitu. Jadi banyak sekali kasus-kasus teman-teman kita yang bernasib seperti ini ya. Kenapa mereka itu tidak bisa meminta bantuan atau tidak bisa menelpon keluarga di rumah. Kadang itu ada beberapa teman kita yang bekerja di Malaysia itu sampai hilang kontak hingga bertahun-tahun. Itu sebetulnya bukan 100%, kadang itu bukan kesalahan mereka. Ada juga yang mereka itu mendapatkan majikan yang jahat, bahkan tidak diperbolehkan untuk pegang HP atau tidak diperbolehkan untuk keluar, sehingga mereka itu ya seperti itu gitu guys. Jadi seperti di penjara gitu. Makanya kalau misalkan ada teman-teman kita yang sekiranya ada hilang kontak dengan keluarga gitu ya, ada keluarga di rumah yang merasa kehilangan keluarganya di luar negeri, khususnya di Malaysia, itu jangan susun dulu gitu kan, karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi gitu. Ada beberapa teman kita yang memang bernasib kurang beruntung ya, seperti ini ya contohnya gitu. Ada banyak sekali kasus-kasus yang lain sebetulnya guys. Nah, ada baru-baru ini berita yang viral gitu ya di sosial media. Kemarin itu ada seorang suami yang menelpon Miss Yuni gitu ya untuk meminta cari tahu informasi keberadaan istrinya yang bekerja di Malaysia selama 10 bulan itu nggak ada kabar, nggak ada berkomunikasi dengan keluarga di rumah, dan si suami itu sudah menuduh kalau si istri mempunyai laki-laki lain gitu, karena tidak ada telepon, tidak ada komunikasi, dan tidak ada ngasih kabar ke rumah gitu. Nah, ini sebenarnya salah ya. Sebelum kita tahu keberadaannya, jangan sampai bersuuzon dulu gitu kan. Siapa tahu si Mbak Novi ini di sana mendapatkan majikan yang kurang baik gitu, dan dia tidak diperbolehkan pegang HP, kan bisa jadi seperti itu gitu kan guys. Makanya jangan suuzon dulu, dan ini juga pelajaran bagi teman-teman di luar sana. Kalau sekiranya ingin bekerja ke luar negeri ya, kalian itu harus hati-hati
cari job gitu. Karena memang kalau di Malaysia itu masih rawan sekali, Malaysia terus Arab Saudi itu masih rawan sekali seperti ini guys, hal-hal seperti ini. Jadi buat kalian itu lebih berhati-hati begitu guys. Dan berita ini menuai banyak sekali komentar dari para netizen ya. Ada beberapa yang merasa kasihan sekali, ya memang kasihan sekali karena nasibnya seperti ini. Nah berikut adalah komentar-komentarnya.